Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Akhirnya setelah menunggu selama beberapa bulan semenjak berita High and Low yang terbaru muncul, kita akhirnya diberikan sebuah cuplikan video yang kurang lebih sekitar 30 detik. Tapi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari video yang singkat itu, termasuk musuh atau villain utama dari cerita kali ini. Dan untuk kalian yang belum nonton cuplikannya, silahkan tonton di link di deskripsi ya. Yuk simak penjelasannya bareng-bareng. Oke, sebelum aku mulai, kalau kalian cuma lihat trailernya aja atau cuplikan video yang 30 detik tadi, kalian akan kebingungan nih karena banyak banget karakter-karakter baru yang muncul. Tapi kalau kalian membaca sinopsis di website resminya, kalian akan mendapatkan gambaran tentang beberapa pemain dan juga alur cerita yang akan diambil kali ini. Dan di video kali ini akan aku bahas satu persatu sampai tuntas. Oke, ayo kita nonton bareng dulu sambil ngamatin setiap scene yang ada. Tapi bagi kalian yang udah nggak sabar sama pembahasannya bisa langsung ke menit ini. Oke, scene awal ini memperlihatkan keadaan sekolah Oyakoko yang entah sejak kapan ya ada kolam renang di sekolah mereka. Kemudian scene berganti lagi dan menampilkan Fujio dan kawan-kawan yang berjalan bersama-sama. Scene ini emang agak mirip sama scene di movie sebelumnya ya, tapi ini scene baru cuy. Soalnya kalau kalian perhatikan di pojokan itu ada si Motoaki. Kemudian diperlihatkan juga adegan Fujio menghajar beberapa orang. Lalu terlihat Babang Tampan yang sepertinya akan menjadi villain kali ini. Seragamnya merah ya cuy ya, jadi sudah bisa dipastikan kalau ini bukan Suzuran. Mungkin sekolah lain di wilayah Sword atau Toarushi. Kemudian ada scene pertarungan Babang Tampan lagi sama si Tsukasa alias si singa pedal pop. Kenapa aku yakin banget ini Tsukasa? Soalnya nanti ada cuplikannya. Kemudian ada scene fight-nya si Fujio lagi. Terus di scene ini kok dia mirip banget sama si Genji ya? Jangan-jangan adiknya nih. Terus ada scene lari-larian atau bentrok ala-ala film tawuran Jepang yang Ikuzote merah itulah. Dan kalau kalian perhatikan musuhnya ada yang pakai seragam merah dan seragam hijau. Nanti aku jelasin kenapa ada lebih dari satu musuh di sini. Terus diperlihatkan juga kekalahan Tsukasa dan kemudian ada penampakan Yuken sama si Todoroki. Wow, duet maut Oyakoko dan Hosen nih. Dan ini juga ada scene yang menampilkan keseluruhan musuh di movie kali ini. Bener-bener wajah baru semua ini. Ini ada lagi scene Yuken yang sepertinya kalah lagi. Terus ada penampakan siswa Suzuran juga nih. Apakah ini Lau? Bisa jadi sih ya. Kemudian scene ditutup dengan menampilkan judulnya yaitu High and Low The Wars Cross yang sepertinya akan tayang di tanggal 9 di bulan 9 alias bulan September. Ya, itu tadi adalah keseluruhan scene yang ditampilkan. Ayo bahas poin-poinnya. Yang pertama dari sisi story atau cerita. Seperti yang aku bilang di awal, kalau kalian cuma lihat cuplikan videonya akan ada banyak banget informasi yang terlewat. Maka dari itu, kalian bisa kunjungi website resminya untuk dapetin info alur ceritanya nanti bakalan gimana. Linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Jadi cerita yang tertulis di official websitenya itu simple banget. Jadi ketika si Fujio nyari-nyari info seputar Lau dari Suzuran, beberapa sekolah lain itu mulai melakukan pergerakan dan membentuk aliansi bernama Aliansi 3 Sekolah, di mana para anggotanya merupakan anak dari Sekolah Tinggi Teknik Senomon, SMA Kamasaka, dan SMK Ewara. Oke, bentar. Ngomong-ngomong ini aku terjemahin manual pakai Google Translate ya, jadi kalau ada yang salah mohon untuk dikoreksi. Intinya tuh ada aliansi sekolah di wilayah Sword yang berniat menjatuhkan Oyakoko dari tahtanya selama ini. Karena di wilayah Sword, Oyakoko lah yang menjadi puncak dibandingkan sekolah berandalan lainnya. Aku ulangi ya, di wilayah Sword yang menduduki puncak sekolah berandalan itu Oyakoko. Aliansi 3 sekolah tadi melakukan penyerangan ke beberapa siswa di Oyakoko sampai akhirnya Fujio mendeklarasikan perang pada aliansi sekolah tersebut. Inti penyebab dari masalah baku hantam di film kali ini gitu ya. Tapi kalau menurutku pribadi sih mungkin ada penyebabnya juga sama keluarnya Murayama gitu loh. Jadi berita Murayama yang keluar itu tersebar di Sword, makanya sekolah-sekolah lain itu mulai mengincar Oyakoko. Soalnya kan emang Murayama itu terkenal banget di Sword gitu, makanya ketika dia ada mungkin loh ya, beberapa sekolah di Sword itu tidak berani untuk menyerang Oyakoko. Dan juga inilah alasan kenapa di salah satu scene tadi memperlihatkan kalau musuh kali ini itu punya seragam yang berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang biru. Yaitu karena musuh kali ini adalah aliansi sekolah, makanya seragamnya warna-warni. Oke, mari kita bahas villain atau musuh-musuhnya. Jadi musuh utamanya kali ini berasal dari sekolah teknik Senomon. Jadi di Senomon itu baru muncul sosok pemimpin yang kuat dan ganas bernama Kohei Amagai. Bahkan sampai mendapatkan julukan gerbang darah. Kohei Amagai itu yang ini cuy. Nah, di sini juga dijelaskan kalau Kohei Amagai itu mendapatkan dukungan dari Ryo Susaki yang ini loh.
yang aura-auranya itu kayak Genji banget lah. Dan di sini juga dikatakan kalau dia mendapatkan julukan pria terkuat. Agak bingung juga sih pas aku nerjemahin, ya namanya juga Google Translate ya. Jadi kalau salah mohon untuk dikoreksi gitu. Kalau menurutku sih ya, pemimpin aliansi tetap si Kohei Amagai, cuman yang terkuat di antara 3 aliansi tersebut tetap si Ryo Susaki ini. Kemudian dari sisi pemain yang lain, untuk Oyakoko sepertinya bakalan full squad kayak di movie sebelumnya. Ada Fujio, Todoroki, Tsukasa, Lord Jamuo, dan lain-lain. Dan ini udah dikonfirmasi sendiri di official Instagram mereka. Kemudian untuk Hosen sejauh ini baru Yuken doang yang diperlihatkan. Tapi kalau mengacu di poster atau berita sebelumnya, cuma Satyo doang yang nggak tampil karena ada masalah kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah munculnya siluet, simbol, atau logo Suzuran. Aku sendiri nggak tahu dan nggak bisa ngasih kepastian juga apakah ini Lau atau siapa. Yang pasti logo atau simbol ini adalah milik Suzuran. Dan di official websitenya pun tidak disebutkan keterlibatan Suzuran dalam movie kali ini. Dan menurutku pribadi, Suzuran bakalan numpang lewat doang kayak di movie sebelumnya. Kemudian yang pengen aku bahas juga adalah kekalahan Tsukasa. Ini menurutku menarik banget sih, karena Tsukasa kan dikenal sebagai orang yang kuat juga. Bahkan Yasushi sama Kiyoshi aja itu 2 lawan 1 kesusahan ngalahin dia. Dan pada perang melawan Hosen, Tsukasa juga nggak kebagian pertarungan yang epic. Scene pertarungannya 1 versus 1 aja itu cuma sama si Fujio doang, dan banyak banget adegan fight-nya dia yang di skip kayak yang di atap sekolah dan lain-lain. Jadi kayak ada yang kurang dari orang yang mendapat julukan singa pedal pop gitu. Dan movie kali ini sepertinya akan memberikan kita scene yang cukup epic untuk karakter satu ini. Oke, itu tadi adalah hal-hal yang pengen aku bahas soal movie kali ini. Dan mohon untuk dikoreksi juga kalau ada yang salah, karena aku nerjemahinnya itu bener-bener ngandelin Google Translate. Jadi ya pasti ada beberapa bagian yang salah lah. Oke, terima kasih.